Langkah pertama, siapkan Nutrijel plain kemasan 15 gram. Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan 2 sachet Milo kemasan 22 gram. Tambahkan 500 ml susu cair. Kalau mau enak pakainya susu UHT. Tapi kalau mau pakai susu kental manis yang dicairkan atau susu bubuk yang dicairkan juga boleh. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan panci Glow Pan series dari Stand Cookware. Satu set Glow Pan series ini dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan panci kecil seperti ini. Glow Pan series ini terbuat dari bahan marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin anti lengket. Oke, kalau pudingnya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Untuk cetakannya ini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 x 8 cm. Langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang, tapi di sini aku saring ya, karena biasanya kalau coklat itu ada butiran-butiran kasar yang suka mengambang. Lapisan yang kedua kita gunakan lagi Nutrijel plain kemasan 15 gram. Langsung kita tuangkan ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 50 gram gula pasir. Dan tambahkan 500 ml susu cair. Nah, ini langsung aja kita tuangkan ke dalam panci, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut, lalu masak sampai mendidih. Oke, kalau tadi aku pakai panci dari Glow Pan series, nah yang sekarang ini aku pakai saucepan dari Stand Cookware juga. Kualitas standar Eropa, terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket dan bisa dibilang ini kualitas granit terbaik di kelasnya. Setelah adonan pudingnya mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, kemudian kita angkat. Dan ini aku siapkan 50 gram Oreo cookie crumb, atau bisa kalian ganti dengan biskuit Oreo yang dipotong-potong kecil. Nah, ini langsung aja kita campurkan ke dalam adonan puding tadi, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke atas lapisan yang pertama tadi. Dan untuk menuangkannya ini aku pakai Sutil Soup dari Stand Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Dan Sutil Soup ini karena terbuat dari bahan silikon, jadi ini aman banget dipakai ngaduk-ngaduk di panci ataupun di wajan, karena nggak bakalan bikin baret si wajan ataupun pancinya ini. Lapisan terakhir siapkan Nutrijel rasa coklat kemasan 20 gram. Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 50 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 500 ml susu cair coklat. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Kemudian masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak supaya susunya nggak pecah. Kemudian langsung aja kita matikan api kompornya, lalu aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Nah, supaya antar lapisannya ini nggak misah pada saat dipotong, jadi kita menuangkan pudingnya itu pada saat lapisan yang pertamanya belum terlalu mengeras, ataupun kalau ditekan jadi masih bergelombang bagian dalamnya. Oke, langsung aja pudingnya dituangkan, dan ingat untuk menuangkannya harus pakai sendok kayak gini. Jangan dituangkan langsung karena ini lapisan yang bawahnya belum terlalu mengeras supaya gak jebol. Setelah lapisan yang terakhir dituangkan semua, kemudian kita dinginkan sampai mengeras atau boleh kalian simpan di dalam kulkas.
Langkah berikutnya kita akan membuat flas susu. Siapkan 50 gram gula pasir, langsung kita tuangkan ke dalam panci. Tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan 500 ml susu cair. Nah, ini cukup 3 bahan aja untuk membuat flas susu. Ini dijamin udah enak banget. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Kemudian kita masak sampai mengental dan mendidih. Oke, kalau udah mengental dan mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak. Langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu angkat dan sisihkan. Langkah berikutnya, kalau puding lapisnya udah benar-benar dingin dan mengeras, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Kemudian kita potong-potong, dan ini aku potong dengan ketebalan sekitar 2 cm. Untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Setelah dipotong-potong, kemudian kita kemas dalam tin wall persegi ukuran 200 ml. Dan ini pas banget ya dengan panjang 18 cm, dipotong 2 jadi pas di tin wall ukuran 200 ml ini. Untuk cara menyajikannya bisa kalian tuangkan langsung flas susu yang udah dibuat tadi, dituangkan secukupnya aja. Kalau mau dijual supaya gak tumpah di jalan, flas susunya bisa kalian kemas pakai plastik klip ukuran 6 x 10 cm kayak gini. Ini dia hasilnya puding lapis Milo Oreo yang aku buat. Gimana, cara bikinnya gampang banget kan? Dan ini rasanya dijamin milky banget, teksturnya juga silky banget. Silahkan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Langkah pertama, siapkan sekitar 10 buah stroberi. Nah, ini udah dicuci bersih dan ditiriskan pakai kolander dari Stand Cookware. Kolander ini terbuat dari bahan silikon yang bisa dilipat dan dapat menghemat ruangan. Kemudian langsung aja stroberi ini kita buang dulu daunnya. Setelah itu kita potong menjadi 2 bagian. Untuk memotongnya aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Kalian bisa order di Instagramnya Stand Cookware atau juga bisa langsung aja klik link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Langkah berikutnya, siapkan 2 sachet Nutrijel strawberry yang kemasan 15 gram. Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan 800 ml susu cair. Kalau mau enak pakainya susu UHT, tapi kalau mau kalian ganti dengan susu kental manis yang dicairkan atau susu bubuk yang dicairkan juga boleh. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata gula pasir dan juga Nutrijelnya larut. Nah, karena bawaan dari Nutrijelnya ini nggak terlalu pekat, jadi di sini aku tambahkan pewarna makanan secukupnya aja atau sesuai dengan selera masing-masing. Untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set mini spatula ini dapat 4 jenis mini spatula dengan jenis yang berbeda yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk memasaknya ini aku pakai saucepan dari Stand Cookware dengan ukuran diameter 18 cm. Saucepan ini terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman. Bisa dibilang ini kualitas granit terbaik di kelasnya. Jadi hasil panas yang dihantarkannya juga bagus banget. Oke, setelah puding stroberinya mendidih seperti ini, jangan terlalu lama dimasak supaya susunya nggak pecah. Langsung aja kita matikan api kompornya, lalu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Setelah itu langsung aja kita tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan. Untuk wadahnya ini aku pakai tin wall persegi ukuran 200 ml. Nah, ini kita tuangkan sekitar setengahnya aja. Setelah itu dinginkan sampai mengeras.
Langkah berikutnya, siapkan 1 saset Nutrijel Plain yang kemasan 15 gram. Langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 50 gram gula pasir dan tuangkan 400 ml susu cair. Ini juga sama, kalau mau enak pakainya susu UHT, tapi kalau mau diganti pakai susu kental manis yang dicairkan juga boleh. Kemudian aduk sampai tercampur rata, gula pasir dan nutrijelnya larut. Setelah itu masak sampai mendidih. Nah, kalau tadi aku masak pakai saucepan dari Stand Cookware, yang ini aku pakai panci Glow Pan series dari Stand Cookware juga. Glow Pan series ini satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan juga panci kecil seperti ini. Oke, kalau puding susunya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Kemudian kita tuangkan ke atas puding stroberi tadi. Nah, ini dituangkan cukup sedikit aja ya. Pokoknya satu takaran ini kita jadikan 10 tin wall ataupun 10 cup. Selagi puding susunya masih panas, langsung aja kita tambahkan potongan buah stroberi, masing-masing 2 potong. Langkah berikutnya kita akan membuat flan susu paling simpel, yaitu siapkan 50 gram gula pasir, tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu tambahkan 500 ml susu cair. Nah, cukup 3 bahan ini aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata gula pasir dan tepung maizenanya larut. Setelah itu kita masak sampai mendidih dan mengental. Oke, supaya flan susunya lebih terlihat menarik, di sini aku tambahkan pewarna makanan warna merah muda secukupnya aja. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau udah mendidih dan mengental kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya tepung maizenanya tidak menggumpal ataupun nggak kental sebagian. Oke, kalau puding stroberi ini mau dijual, untuk flan susunya bisa kalian kemas pakai plastik klip seperti ini. Ini aku pakai ukuran yang 6 x 10 cm. Setelah itu kita tutup dan siap untuk dijual. Sedangkan kalau puding stroberi ini mau disajikan, untuk flan susunya bisa langsung dituangkan aja kayak gini. Ini dia hasilnya strawberry silky pudding yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Untuk rasanya dijamin milky dan teksturnya dijamin silky. Ditambah buah stroberi yang seger, ini rasanya dijamin ngeblend banget. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 10 cup ukuran 200 ml. Bisa kalian jual antara harga 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga untuk pemilihan jenis susu yang kalian pakai. Langkah pertama, siapkan 50 gram sagu mutiara, kemudian langsung kita rebus dalam air mendidih selama 5 menit. Ini aku pilihin sagu mutiara yang warna putihnya aja, untuk yang warna merah dan hijau udah aku sisihkan. Oke, setelah direbus selama 5 menit kita matikan apinya, kemudian kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kayak gini ya hasilnya, kita aduk-aduk dulu sebentar karena ini belum mateng, jadi kita masak lagi selama 7 menit. Ini aku gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang gunanya untuk menghemat gas. Kemudian tambahin pewarna makanan warna kuning secukupnya. Dan ini pewarna makanannya aku tambahin di akhir, karena kalau aku tambahin di awal takutnya nanti pewarna makanannya nempel di panci. Ini pancinya udah cantik banget, sayang ya kalau kena pewarna makanan. Nah, ini kalau udah direbus lagi selama 7 menit kayak gini hasilnya. Dan kalau udah direbus 7 menit langsung aja kita angkat. Kemudian kita tuangkan dalam air lalu diaduk-aduk sebentar. Setelah itu kita saring lagi. Ini supaya nggak menempel satu sama lain.
Nah, jadi biar hasil sagu mutiaranya maur kayak gini. Nah, ini aku tuangkan dalam loyang ukuran 18 x 18 cm dan langsung aja kita ratakan. Langkah berikutnya, siapkan 2 buah mangga atau setara dengan 500 gram. Ini langsung aja kita kupas. Setelah dikupas, kita pisahkan satu potong kayak gini. Nah, untuk yang satu potong ini buat topping ya. Jadi ini kita potong-potong dadu-dadu kecil-kecil sekitar setengah sentimeter. Kemudian kita taburkan di atas sagu mutiara. Kemudian sisa potongan mangga yang tadi langsung aja kita masukkan ke dalam gelas chopper. Nah, ini akan kita haluskan ya. Dan untuk menghaluskannya aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200. Jadi kalau pakai chopper dari Mitochiba ini untuk menghaluskan mangga kayak gini nggak perlu ditambahkan air dan juga nggak perlu dipotong-potong kecil-kecil dulu. Kita geluntungin aja kayak gini. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Nah, ini kalau menghaluskan mangga cukup 3 kali tekan aja, mangganya udah bisa halus sempurna. Buat kalian yang pengen punya chopper kayak aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian siapkan 700 ml susu UHT. Kalau mau rasanya lebih enak pakai susu UHT kayak aku, tapi kalau mau kalian ganti pakai susu kental manis yang dicairkan juga boleh. Nah, ini langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Untuk pancinya ini aku pakai panci Diamond Series dari Stain Cookware. Kemudian di sini aku siapkan Nutrijel Plain dan juga agar-agar warna bening. Nah, untuk Nutrijel Plainnya aku pakai yang kemasan 15 gram dan untuk agar-agar warna beningnya ini kita pakai cukup setengah bungkus aja. Tambahkan 100 gram gula pasir atau gula pasirnya ini boleh sesuai selera, boleh ditambah ataupun boleh dikurangi. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Kemudian masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan apinya. Jangan terlalu lama dimasak supaya susunya nggak pecah. Setelah itu tuangkan dalam loyang sambil diratakan, kemudian dinginkan sampai mengeras. Langkah berikutnya, mangga yang udah dihaluskan tadi langsung aja kita tuangkan ke dalam panci. Kemudian untuk gelas choppernya ini kita akan bersihkan. Nah, untuk membersihkannya aku tambahkan 300 ml air, lalu bersihkan gelas choppernya dan tuangkan ke dalam panci. Tambahkan 15 gram Nutrijel mangga. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut. Setelah itu langsung aja kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama dimasak, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian aduk dulu sebentar, setelah itu tambahkan fruity acid yang terdapat dalam kemasan Nutrijel. Kemudian tuangkan dalam loyang, pastikan untuk puding yang pertama ini sudah dingin ya, supaya nggak amblas. Langkah berikutnya, siapkan 500 ml susu cair. Ini aku pakai UHT supaya rasanya lebih enak. Kalau mau kalian ganti pakai susu kental manis yang dicairkan juga boleh. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan juga tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Setelah itu aduk sampai tercampur rata juga tepung maizena dan gula pasirnya larut. Kemudian masak flas susu ini sampai mendidih dan mengental. Kalau udah mengental langsung aja kita matikan apinya, lalu kita angkat dan sisihkan. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, kita keluarkan dari loyang dan kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini aku mau kemas pakai cup ukuran 250 ml yang persegi. Jadi kita potong mengikuti ukuran cup aja ya.
Kemudian masing-masing potongan kita masukkan ke dalam cup. Dan terakhir tuangkan flas susu yang udah dibuat tadi sampai terendam. Ini dia hasilnya puding mangga mutiara yang aku buat. Gimana? Cara membuatnya gampang banget kan? Ini rasanya dijamin enak banget, rasa puding susunya milky banget, rasa mangganya juga seger banget, dan untuk rasa mutiaranya ini kenyal banget. Jadi silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Untuk harga jualnya, puding mangga mutiara ini satu cupnya bisa kalian jual antara harga 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena puding mangga ini pakai flas susu, jadi cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan dan tahan 2 hari di kulkas. Tapi kalau untuk puding mangganya aja, ini bisa tahan sampai dengan 5 hari. Jadi kalau misalkan mau pakai flas susu, sebaiknya dipisah aja flas susunya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.